Yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar. Yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi. Basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata dua huruf paling sedikit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf, nun, kun. Dua huruf. Selesai. Siapa nama orang yang cukup dua huruf? Nama saya sependek-pendek manggil saya 3 huruf. Uas. Bagi yang hormat. Yang enggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun. Selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi, di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul, di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi, di antara ulul azmi itu dipilih dia imamnya para nabi, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka
begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun, dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup, sehingga orang ngantri 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung, dia panggil, ladies first. Dua perempuan anak Shu'aib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat, aku nggak mau lagi minta ya Allah. Ini letoy, lemah, lesu, lunglai, mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang nyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Salat karena Allah, ikhlas. Bangun masjid karena Allah, ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah, ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah, namanya ridha. Bapak Ibu, marilah kita ridha menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu enggak minta amin. Saya sudah dapat ridho. Siapa? Suami saya namanya Pak Ridho. Makanya subuh kita berkata, raditu billahi Rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha, aku ridho Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi Rabb. Aku ridho dia yang menciptakan aku. Aku ridho dia yang memberi aku rezeki. Dan aku ridho dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya, masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbuna Allah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Supaya jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5, diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh, ini kok pakai as-sholatu khairum minan naum? Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir, karena ada orang lain yang membisikkan. Laktinu mautakum, talkinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha illallah. First start, awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung.
maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbunallah.